Rahayu Mas Yunus, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Rahayu, Mas Solikin. Kabarnya selalu sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke, malam hari ini kita berada di Semarang. Ini ada pelatihan Mas ya? Ada pelatihan besok RKBE dan RK Ruh di Semarang, Simpang 5 ya? Ya, Simpang di 5. kota Semarang. Ini setiap bulan kayaknya full terus Mas Yunus kegiatan pelatihannya. Ya, kita pelatihan RK itu setiap bulan dua kali Mas. Ya, 2 kali Mas Solikin. Alhamdulillah selalu full, selalu penuh, selalu sepanjang tahun selalu penuh ya, karena manfaat ya, karena manfaatnya sangat banyak, jadi bola salju ya, ketok tular gitu loh, ketok tular. Karena sudah dirasakan manfaatnya dan positif, maka yang lain pun juga ingin ketularan gitu loh. Ketularan manfaatnya, jadi tambah kaya, tambah tenang, tambah bahagia, dan banyak hal yang didapat. Oke, ini malam ini kita mau bahas tentang satu hal Mas Yunus. Ini yang banyak dikeluhkan oleh member-member kita dari member RK, yaitu tentang wirid Mas, tentang wiridan. Kemarin di tempat pelatihan juga banyak, yang WA saya juga banyak, itu yang menanyakan tentang wiridan. Teman-teman itu wiridannya sudah lama, sudah ribuan kali wirid, tapi kok hasilnya belum maksimal atau efeknya itu belum kelihatan, atau bahkan efeknya malah negatif, tambah ruwet, tambah sumpek dan sebagainya. Bahkan di Bali kemarin ada salah satu member Mas, itu baca tiap harinya surat Waqiah puluhan kali, sholawatnya ribuan kali, dengan tujuan untuk tambah kaya gitu. Tapi hasilnya zero atau nol, belum ada hasilnya. Nah, itu sebenarnya gimana Mas? Menurut pandangan Mas Yunus itu, fenomena-fenomena yang ada itu seperti apa? Ya, sebenarnya banyak jawabannya ya. Saya ulas secara syariat dulu ya. Jadi ada syariat, tarekat, hakikat, dan marifat Mas Solikin ya. Jadi secara syariat sebenarnya wiridan itu kalau dibacanya lebih kepada kualitas, itu pasti ada hasilnya, kualitas. Tetapi kenyataannya, faktanya, teman-teman di luar sana itu tidak memburu kualitasnya, tapi lebih kepada kuantitas. Banyaknya berarti ya? Banyaknya. Jadi contoh misalkan dalam membaca wirid. Nah, wirid itu kan dari agama Islam kan. Nah, wirid itu agama Islam, otomatis yang dibacakan ayat atau kata-kata dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu ada tata caranya. Nah, tata cara dalam membaca bahasa Arab itu atau bahasa Al-Quran itu kan ada tata cara, ada sifatul huruf, ada makhrijul huruf kan gitu. Kalau membacanya salah makhrajnya, maknanya otomatis salah. Makanya kalau di dalam bahasa Arab, kalau kaidah lughahnya salah, kaidah lughah itu kaidah bahasa. Kalau kaidah bahasanya salah, otomatis kaidah maknawiyahnya pun salah. Nah, ini adalah kesalahan fatal teman-teman ketika wiridan. Misalkan contoh, ketika si A sumpek, banyak masalah, datang kepada seorang kiai, minta ijazah wiridan. Nah, akhirnya diberikan, misalkan bisa ada ya Latif, ya Goni, atau apalah, terserah. Misalkan ya Latif. Ya Latif kan dari kata-kata ya Latif, ya kan? Lam, ya kan? Lam, ada po, ada fa, ya kan? Sang wahai kelembutan. Tapi karena teman-teman di sana memburu kuantitasnya, ya kan? Akhirnya apa? Yang dibaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, jadinya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu yang membuat tadi pertanyaannya Mas Solikin nggak ada efeknya karena maknanya salah. Justru di situ lebih kepada apa? Lebih kepada mendatangkan energi negatif. Itu secara syariat. Jawaban secara syariat. Iya. Kalau secara hakikat,
ini yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, yang namanya wirid. Wirid itu kan zikir, bener nggak? Zikir itu mananya apa, Mas? Ingat Ingat. Mengingat siapa? Tuhan. Nah, mengingat Tuhan. Apakah kita sudah pernah melihat Tuhan? Nah, pertanyaan kan di situ. Iya. Nah, tetapi kalau orang-orang memahami, mempraktekkan wirid itu selalu dilafalkan, diucapkan. Padahal itu adalah maknanya zikir adalah maknanya ingat. Ingat kepada siapa? Ya Sang Maha, kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengingat kepada Tuhan? Yaitu ya dengan mengingat siapa diri kita. Kita bernafas, kita manusia, kita menyakiti orang lain. Kalau kita disakiti sakit, ya jangan menyakiti. Berarti kita sudah ingat bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang di dalam diri kita ada Tuhan. Itulah zikir yang hakikat yang sebenarnya. Bukan melafalkan dengan cara yang apalagi melafalkan beribu-ribu. Makhrajnya salah, maknanya salah, dan efeknya luar biasa. Bahkan ada cerita sedikit, Mas. Mbah-mbah saya itu kan dulu juga mengikuti yang namanya, itu matinya sulit-sulit, Mas. Matinya sulit-sulit. Dan saya punya teman namanya si A, itu mengikuti salah satu sampai detik ini sulit meninggal dunia. Bahkan selalu seperti ketakutan ada yang mendatangi kayak hantu gitu loh. Nah, itu karena lafalnya yang keliru. Padahal makna dari kata zikir itu adalah ingat. Kan seperti itu hakikatnya kan, ingat-ingat sama siapa? Kalau secara syariat ingat sama Tuhan. Nah, apa kita sudah bisa melihat Tuhan? Kan belum pernah kan gitu kan? Nah, berarti apa yang diingat adalah kebaikan. Nah, itu seperti itu, Mas. Kembali ke kakek nenek dulu yang sulit matinya itu, padahal itu laku hidupnya sudah baik ya, maksudnya tidak menyakiti orang, tidak berbuat asusila dan sebagainya. Setahu saya, mbah saya yang namanya Mbah Surur ya, nanti teman-teman bisa mendatangi desa saya. Desa saya itu namanya Desa Sumber Soko ya, di daerah Tungklur sana, di Kecamatan Badas itu. Mbah saya itu malah pencetusnya. Jadi mbah saya itu pencetusnya rutin setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Itu beliau kan mengikuti, meninggal dunianya sulit. Kalau enggak saya ingat sekali itu bapak saya itu minta ke seorang kiai supaya beliau bisa meninggal dengan cepat dan beberapa detik beberapa saat bisa meninggal setelah diritualin. Dan itu tidak itu tidak mbah saya laki-laki aja. Ada lagi mbah perempuan juga gitu, karena juga mengikuti. Karena apa? Yang dibaca itu tidak, makhrajnya rusak gitu loh, Mas. Makhrajnya rusak, sifatul hurufnya rusak. Jadi memburu kuantitas bukan kualitas. Itulah mengapa bacaannya bukan mendatangkan energi positif, malah mendatangkan energi negatif. Bisa juga jin. Iya. Buktinya saya pernah membuktikan, Mas, ketika saya masih kuliah dulu, itu saya pernah berguru di daerah Bungurasih ya, Surabaya itu. Saya itu wirid itu beribu-ribu, Mas, membaca yang namanya adalah lafaz saya baca itu sampai benar-benar lepas. Setelah lepas itu, saya justru sama beliau, guru saya itu disuruh mengejar yang namanya pocong. Padahal yang saya baca itu lafadznya luar biasa. Lafadznya suci lah intinya. Sampai segitunya. Karena apa? Ternyata lafalnya salah. Lafalnya ini loh bahayanya. Jadi ketika teman-teman membaca wirid, kalau makhrajnya salah, maknanya otomatis salah. Makhrajnya salah, sifat hurufnya salah, maknanya salah, bukan mendatangkan efek kebaikan, mau kaya, mau tenang. Justru malah nggak dapat itu. Didapatnya justru malah sumpek, rupek, malah tambah rewet. Kenapa? Ngawur bacanya gitu loh. Iya. Saya teringat ada kaul gini, kulu harfin kodamun ya. Iya. Setiap huruf itu ada kodamnya. Ada kodamnya. Betul itu, Mas. Nanti kalau kita bacanya salah, otomatis yang kita panggil itu juga kodam yang salah juga gitu. Nah, contoh kata ya latifun. Itu sang wahai kelembutan. Sang wahai lembut. Jika dibaca latif dari tak menjadi po ya latif, akhirnya jin latif yang datang.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dibaca karena keburu kuantitas. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu kan saya juga pernah membaca seperti itu. Justru ini yang dulu saya membuat video di Bali yang kemarin itu, saya wiritan di genteng itu, Mas. Itu saya wiritan kan 29.000, ya kan? 29.000. Itu justru saya itu didatangi semacam kayak gendruwo. Itu besar banget, Mas. Hampir hampir seuwong gitu. Tahu uwong ya, apa itu uwong itu? Nah, itu seperti itu. Dia jongkok itu gede banget itu. Padahal yang saya baca dari guru saya itu juga lafal suci gitu loh. Justru malah yang datang seperti itu. Padahal saya udah belajar makhraj juga itu sebenarnya. Padahal makhrajnya sudah benar ya, maksudnya sudah belajar makhraj. Sudah belajar, apalagi yang belum gitu. Betul sekali. Makanya tidak heran teman-teman di luar sana ketika membaca, ketika wiridan yang didapat bukan manfaatnya, yang didapat bukan efeknya, yang didapat justru malah tambah ruwet gitu loh. Karena kuantitasnya harusnya adalah kualitasnya. Tapi memang setahu saya, Mas, kalau masuk dan semacam itulah, itu biasanya ada kewajiban dari guru. Itu setiap hari atau setiap ba'da sholat itu harus mewiridkan lafaz ini berapa ya, ribu atau berapa ratus itu. Dan itu setiap hari harus seperti itu. Nah, itu kan merupakan beban, Mas. Iya, ya kan? Beban. Akhirnya menjadikan sebuah beban pada kehidupan sehari-hari. Makanya tidak heran banyak sekali mereka yang terbebani. Akhirnya apa? Mindsetnya selalu nih, nanti kalau nggak sampai segini dosa, kalau nggak sampai segini dosa, kalau nggak sampai segini. Nah, kan seperti itu kalau sudah dibaiat oleh musyrifnya. Iya. Wajib loh itu. Bahkan ada yang sampai gila loh. Bahkan ada yang sampai gila, banyak. Iya. Makanya saya bilang kepada orang tua saya, mak saya itu, jangan pernah ikut yang namanya, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu loh. Beda lagi kalau diberikan pemahaman bahwa wiridan itu harus makhrajnya baik, sifatul hurufnya baik, otomatis nanti makna yang didapat tadi juga pada baik. Seperti tadi, setiap kata itu ada kodamnya. Terus kalau dikaitkan dengan beban tadi, Mas, ketika masuk thariqah kan ada beban. Jadi menjalankan wirid itu kan juga beban. Nah, rasa yang ditimbulkan dengan beban itu otomatis kan negatif. Wong saya terbebani, otomatis rasanya juga terbebani. Nah, wirid yang ditambah dengan rasa terbebani itu efeknya positif atau negatif, Mas? Ya jelas negatif dong. Pasti karena negatif apa? Ya. Karena ada rasa beban, ya. Otomatis ada hormon yang terproduksi toh. Iya. Kan seperti itu. Makanya kita tadi saya bilang di depan bahwa ada syariat, thariqah, haqiqah dan ma'rifat. Ya kan? Kalau masih syariat, ya pasti wiridnya seperti itu. Kalau wiridnya masuk kepada hakikat, sekarang hakikat wirid itu adalah zikir. Zikir itu adalah maknanya adalah ingat. Berarti nggak perlu dilafalkan. Yang penting kita selalu ingat kepada Tuhan yang Rahman Rahim, selalu baik dengan diri kita, dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan sesama, bisa memanusiakan manusia, bisa memanusiakan semua makhluk Tuhan, ya itulah zikir. Karena di setiap makhluk-makhluk Tuhan itu ada Tuhan. Nah, itulah hakikatnya. Kalau sudah paham seperti itu hakikatnya, pasti paham yang namanya ma'rifat. Nah, ma'rifat itu apa? Tahu. Oh, ternyata kita sebagai seorang manusia harus memanusiakan semua makhluk Tuhan. Itulah ma'rifatnya sebenarnya. Ya, karena memang perintahnya itu kan mengingat, Mas ya. Betul. Wazkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu, bukan sebutlah Tuhanmu. Ya. Kalau wirid itu kan menyebut berarti kan. Cuman kita di sini kan akhirnya sejak kapan budaya ini seperti ini kan gitu kan? Yeah. Nah, padahal jelas zikir itu maknanya adalah ingat gitu loh. Toh saya nggak pernah berzikir, Mas, sejak lepas dari guru saya yang bangil itu sampai detik ini saya nggak pernah wiridan. Tapi kan selalu ingat. Mungkin zikir ya. Iya, dia kan zikir kan. Iya. Mungkin Mas Solihin tahu sendiri bagaimana sikap sifat saya di
di rumah, ya kan, mungkin tahu sendiri selalu berbuat. Tapi orang-orang yang suka seperti itu masih tetap ngerasani, tetap berbuat gibah dan lain-lain kan. Sebenarnya wirid itu adalah mirip dengan meditasi sebenarnya, lebih gitu loh. Cuman karena kalau meditasi kan kita lebih kepada hening, lebih kita fokus, ada yang fokus di nafas, ada yang fokus di telenging irung, ada yang fokus di mata ketiga, ada yang fokus di semua cakra kan gitu kan. Tapi karena ilmu ini sudah kolaborasi dengan agama, akhirnya supaya tidak sama supaya tidak sama dengan kepercayaan yang lain. Jadi meditasinya lebih kepada ada kata-katanya. Itu dulu saya mendapatkan penjelasan dari guru-guru saya. Jadi kalau sudah wiritan itu benar-benar sudah sampai hening, sampai di tingkat yang paling kita sudah lupa gitu loh. Bahkan ada kata-kata lafaz Allah gitu kan, jadi hu saja, hu, sampai ada yang juga itu ada. Karena ibu teman saya juga gitu loh. Sampai sekarang detik ini beliau selalu ketakutan dan lain-lain. Nah, sebenarnya meditasi sebenarnya, cuman karena ada kata-katanya, disitulah yang akhirnya menimbulkan sebuah makna. Nah, itu seperti itu. Jadi wirid itu ada bahayanya berarti ya? Ada bahayanya. Wirid itu ada bahayanya ketika, ya kan? Tolong dipahami teman-teman ya, jangan dipukul rata. Wirid itu ada bahayanya ketika sang pelaku wirid tidak mengerti, tidak paham tentang ilmu makhorijul huruf dan sifatul huruf, Mas. Oke. Jadi ilmunya melafatkan itu nggak tahu gitu ya? Nggak tahu. Kalau ilmu melafatnya nggak tahu, otomatis cara melafatkannya kan salah, Mas. Iya. Contoh misalkan, nggak usah kata-kata sami'allahu liman hamidah ketika habis rukuk kan bilang seperti itu. Yeah. Itu kan sin, mim sama ain kan, ya, maha mendengar kan. Tapi kebanyakan orang-orang karena tidak paham, karena ilmu agamanya sangat cetek ya, nggak pernah belajar ilmu agama, jadinya sami'allahu liman hamidah, sin, mim sama hamzah. Maknanya apa sudah? Apalagi kalau itu dikultuskan, dibuat wiritan misalkan. Seperti tadi, ya latif, ya jadi latif. Harusnya kualitas. Itu nanti justru malah akan masuk alam bawah sadar, diproses alam bawah sadar benar dan pasti ada efeknya. Jadi teman-teman kalau wiritan, tolong nggak usah memburu banyaknya, ribuannya, ratusannya, jangan. Tapi lebih kepada kualitas bacaannya, pasti ada efeknya, Mas. Pasti ada efeknya, nggak mungkin nggak. Itu baru pelafatannya ya, Mas ya? Baru pelafatan. Belum lagi maknanya, belum lagi rasanya. Nah, itu kalau diperdalam lagi seperti itu. Kalau untuk mengantisipasi mungkin maknanya yang nggak tahu, terus pelafatannya, kalau kita orang Indonesia ya, kita melafatkan Arab mungkin banyak yang belum bisa. Kalau misalkan Mas, wirid itu pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia itu gimana Mas? Misalkan kalau kita pengen uang nih misalkan ya, wiridnya uang dirasakan uang, itu gimana Mas? Ya, kalau mungkin ini saya ya, Iya. ini kan pendapat saya ya, saya ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Toh wiritan saya ya duit, uang. Itu langsung masuk alam bawah sadar, gambaran ada uang kan gitu kan. Kalau memang larinya ke sana. Kan kata-kata adalah doa. Iya. Ada kaul kan bilang al-kalamu nisbut doa kan gitu kan. Kata-kata adalah doa. Nah, seperti itu. Toh wirid itu kan tidak
di dalam sholat Mas ya, Iya, maksudnya di luar sholat di gitu. luar sholat. Maka boleh-boleh saja gitu ya. Boleh saja. Ini dari saya loh ya. Mungkin tapi kalau tanya kepada guru-guru pemuka agama, kiai, oh ya nggak boleh kan gitu kan. Mungkin kan seperti ini dari saya. Jadi jangan disalahpahami. Iya. Karena dulu pernah saya itu kan ikut Mas ya, itu ketika mungkin bahasanya wirid itu pakai bahasa Jawa. Gitu. Allah yang Maha Agung itu kan bahasa Jawa ya. Allah yang Maha dan sebagainya. Artinya kita ketika melafadzkan itu kita paham dan kita tahu rasanya, tahu maknanya sehingga benar gitu. Iya, ya harusnya wiridan itu ya yang dicari adalah rasa. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan ada tasdidnya. Ya Latif, ya kan panjang. Wahai kan, ya Latif, ya Latif. Akhirnya kita itu sambil mata dipejamkan seperti ini, akhirnya apa? Sama dengan meditasi. Ya Latif, ya Ghani, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya bukan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Apalagi lidah-lidah Jawa, lidah-lidah Indonesia kan gitu kan. Wah, rusak semuanya. Akhirnya yang datang ya kodam jin tadi. Ini sangat harus benar-benar teman-teman yang suka wirid harus belajar makhrajul huruf, sifatul huruf gitu loh. Bukan berarti terus langsung lah Mas belajar ya, kalau merasa sulit ya dapat wiritannya darinya apa, yaitu disohehkan langsung, ditanyakan bagaimana cara melafalkan yang benar. Terus sebenarnya kalau kita berpikir lebih dalam lagi, kita pertanyakan lagi, wirid itu sebenarnya penting nggak sih Mas gitu loh. Bagi teman-teman ini mungkin yang belum wirid, wah saya kok belum wirid gitu. Ya kembali lagi dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing teman-teman. Kalau saya pribadi, tadi saya udah bilang saya nggak pernah wirid. Bahkan habis sholat pun, permasakan depan masjid. Habis sholat udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah pelencing kan gitu kan, kalih kan gitu kan. Karena apa? Karena saya paham sebenarnya segala sesuatu adalah lebih kepada hakikat Mas. Jadi semua yang dibaca kita ketika kita dalam beribadah itu adalah hakikat sebenarnya. Nah, tapi kalau teman-teman masih memahami secara syariat ya butuh kan gitu. Tapi kalau hakikat ya beda lagi. Kalau yang masih butuh Mas, ini bagi teman-teman yang mungkin masih memerlukan untuk wirid, itu caranya yang tepat gimana Mas? Yang efektif, yang supaya ada manfaatnya, supaya ada efeknya. Ya satu teman-teman, kalau wiritan jangan memburu banyaknya, jangan memburu kuantitasnya. Walaupun toh ijazahnya dari harus satu malam beribu-ribu, yang dibutuhkan bukan banyaknya, yang dibutuhkan adalah kebenaran lafadznya. Itu satu Mas, itu satu. Yang kedua, cara membacanya harus sesuai panjang pendeknya. Kayak seperti tadi, ya itu mat tobi'i, latif itu adalah mat arid disukun, ya kan? Nah itu kalau sudah sesuai seperti itu nanti pasti ada rasanya, pasti ada energinya. Lah disitulah letak dari olah rasa dalam wiridnya. Kalau olah rasanya sudah benar, energinya pasti juga benar dan itu membawa efek pada kehidupan kita, Mas. Tapi kalau membacanya asal-asalan, tidak sesuai dengan tuntunan ilmunya, makhrajul huruf, sifatul huruf, tajwidul Qur'annya, ya udah. Jadinya ya seperti Mas orang Ngawi ya, itu sudah beribu-ribu, udah berbulan-bulan, tahun-tahun bahkan membaca surat Waqiah, ketika tes surat Waqiah salah semua bacaannya kan gitu kan. Nah akhirnya nggak ada efek apapun, akhirnya sampai putus asa. Kenapa? Membacanya seperti itu. Jadi dengan membaca pelan itu otomatis akan mendapatkan rasa, Mas. Makanya di surat ada dalil
Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an itu tartil. Tartil itu mempunyai dua makna, dua tafsir ya. Yang pertama adalah pakai lagu, yang kedua pelan. Ketika pelan otomatis bagus. Nah, itu seperti itu. Terus bagi ini Mas, bagi teman-teman yang pengen berhijrah nih, yang tadi kan masih pengen wirid. Nah, sekarang bagi yang teman-teman yang sudah pengen nggak wirid lagi, itu diarahkan ke mana Mas? Kalau sudah nggak pengen wirid lagi, ya nggak usah wiridan Mas. Tapi lebih kepada meditasi. Kenapa? Ketika kita meditasi itu kita dalam keadaan hening. Itu pun kalau saya membaca lakunya para rasul, itu yang pertama adalah uzlah. Uzlah lo berdiam diri Mas, ya kan? Berdiam diri, merenung, hening, nggak ngapa-ngapain, nggak baca apain. Itu uzlah. Setelah tahapan yang pertama uzlah, masuk kepada tahapan yang kedua yang namanya itikaf. Itikaf adalah suatu keadaan di mana manusia tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak berak, tidak bergerak. Berarti apa? Meditasi. Ini pun yang dilakukan para nabi loh. Uzlah, itikaf, dan kalau sudah bisa di tahap itu, di atasnya hening, sudah di atasnya itikaf, pasti ketemu yang namanya tahanus. Tahanus itu kalau di Jawa dikenal dengan meraga sukma. Jadi meditasi itu lebih mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, otomatis kita akan ingat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Kan ada kan ayatnya bahwa Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi kita. Makanya kita meditasi, kita bisa fokus kepada nafas kita, keluar masuk nafas. Kita bisa meditasi, fokus pada aliran darah. Kita bisa meditasi mengamati diri kita. Kita masih hidup, kita mengamati, kita punya rambut, kita punya kulit, itu otomatis akan lebih akan mengena dan ada efeknya, Mas. Toh semua para nabi juga meditasi. Nabi siapa yang nggak meditasi? Iya. Meditasi semua. Jadi ketika Rasulullah itu di Gua Hira, kita bayangkan mungkin belum ada wirid Mas ya. Betul. Nah ini harus dipahami. Betul sekali Mas. Itu seperti itu. Karena Al-Quran belum turun pada di awal-awal itu ya. Nah ini sebenarnya hal sepele. Tapi kenapa kok nggak dibelajar sejarah gitu loh. Makanya kalau belajar agama harus juga belajar sejarah juga. Itu seperti itu. Toh kalau kita mengupas lagi, membuka lagi sejarah leluhur kita pun sebenarnya sudah punya metode tersendiri Mas ya. Iya. Ya dengan cara tadi meditasi. Itu. Meditasi itu tidak lurus kita saja Mas, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Itu semuanya meditasi gitu loh. Oke, saya kira itu bagi teman-teman yang ahli wirid bisa disimak, dipelajari, dipikir lagi, diperbaiki gimana wiridnya, lafadznya dan seterusnya supaya berefek positif bagi kehidupan teman-teman sekalian. Seperti itu. Terima kasih Mas Yunus atas ya, sama-sama waktunya. Mas Solikin. Sama-sama pasti bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, komen, serta share jika video ini bermanfaat. Kan seperti itu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sampai jumpa.